Baik para santri dan jamaah Saung Ngaji Aduha dimanapun Anda berada, termasuk yang sedang menyimak tayangan Saung Ngaji News ataupun tayangan di YouTube yang menayangkan kuliah ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahi keberkahan ya, dari setiap kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah juga melancarkan dalam segala urusan kesibukan kita duniawi ya, dan mudah-mudahan kita niatkan kesibukan duniawi itu untuk meraih ridho Allah, untuk bekal kita di akhirat kelak. Nah, di sini kita akan belajar 40 hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Jadi ada sekitar 40 hadis yang mengajarkan kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan Al-Quran. Nah, hadis yang pertama ya, silakan ditelaah ya. Kalau bisa sih dihafal, karena ya untuk kita bisa mengajarkannya juga kepada yang lain ya. Jadi kita sampaikan juga kepada yang lain agar bisa menjadi berkah buat semua. Ini hadis yang pertama tentang keutamaan mengenai Al-Quran ya. Ini hadis yang pertama dari hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ini hadis sahih. An Utsman radhiyallahu anhu qala, jadi dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Nah, ini dasar ya, bahwa apabila kita senantiasa membaca ya, karena kata Rasul, khairukum, sebaik-baik orang ya, sebaik-baik kamu ya, kalian ya, kata Rasul, adalah man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang disibukkan dirinya mempelajari ya, membaca, menelaah ya, dan mengamalkan Al-Quran. Wa'allamah, dan juga mengajarkannya kepada yang lain. Ini kata-kata khairukum adalah sebaik-baik kamu ya. Sebaik-baik kamu. Jadi orang yang terbaik ya, artinya adalah orang yang, kata Rasul, man ta'allamal Qur'an, yang senantiasa menyibukkan dirinya mempelajari ya, membaca, menelaah Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkannya. Ini hadis sahih dari Bukhari ya, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ya di sela-sela kesibukan kita, kan Al-Quran itu bisa menjadi zikir. Jadi zikir kepada Allah itu bukan hanya membaca subhanallah walhamdulillah ataupun sebagainya, tapi membaca ayat-ayat Al-Quran itu juga sebagai zikir, karena Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah, ayat-ayatnya Allah. Sehingga apabila kita sering membacanya ya, itu adalah sebagai zikir juga ya. Apalagi kita bisa wa'allamah, mengajarkannya juga kepada yang lain. Karena Al-Quran adalah inti agama. Al-Quran adalah inti agama. Jadi kalau kita membantu melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajarkannya semampu yang kita paham, semampu yang kita telah pelajari kepada orang lain, maka kita membantu menegakkan agama. Karena Al-Quran adalah inti agama, maka apabila kita membantu perjuangan Rasul dengan menyebarkannya, berarti kita membantu menegakkan agama.
Baik sahabat-sahabat ya, Bapak Ibu semua ya, kita ya di sini ada hadis yang kedua nih. Kita langsung saja yang hadis yang kedua. Jadi jika kita disibukkan dengan membaca, mempelajari, apalagi sampai menghafal ayat Al-Qur'an ya, dibanding kita, kalau dibandingkan gitu, sampai kita tidak sempat berdoa kepada Allah, maka kata Allah itu lebih baik. Maka selain nanti akan diberikan keutamaan, karena Allah kan maha tahu kondisi kita ya, kekurangan kita, keperluan kita ya, Allah tahu ya, tanpa kita berbicara memohon juga Allah sudah tahu. Jadi kalau ceritanya di sini, di hadis ini kan gini, ini hadis riwayat dari At-Tirmidzi, Baihaqi ya, menerangkan bahwa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, jadi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, man sagalahul Quran, barang siapa, kata Rasul, kata Allah ini ya, barang siapa sagalahul Quran, yang disibukkan dirinya, disibukkan hari-harinya dengan Al-Quran ya, dengan membaca Al-Quran ya, dengan mempelajari Al-Quran, ngaji gitu ya. Kalau ini kan kata Allah ya, kata Allah ya, Rasulullah bersabda juga, man sagalahul Quran, barang siapa yang disibukkan orang itu dengan membaca Al-Quran ya, mempelajari Al-Quran, anjikri, dan dijadikan zikir. Itu Al-Quran kan, kalau kita sering dibaca, sering ya ditelaah, itu artinya juga kita berzikir mengingat Allah. Terus wa masa allati a'taitahu, barang siapa yang tadi saya bilang disibukkan dengan Al-Quran ya, dijadikan zikir, mas'alati wa mas'alati a'taituhu, maka sampai dia juga tidak sempat untuk berdoa gitu ya, karena disibukkan dengan membaca Al-Quran sampai dia tidak sempat memohon segala keperluannya kepada Allah. Kata Allah, afdhala ma'u'ti sa'ilin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih utama dari yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Jadi kalau kita disibukkan dengan Al-Quran ya, dengan mempelajarinya, membacanya, jadikan zikir, maka kata Allah, sampai tidak sempat berdoa gitu ya, memohon kepada Allah segala keperluan hidupnya, maka kata Allah akan memberinya sesuatu yang lebih utama ya, daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ya gimana ya, ini kan keterangan dari Rasul, dan Allah pun berfirman begitu, barang siapa masagalahul Quran, barang siapa yang disibukkan dirinya dengan mempelajari Al-Quran ya, ngaji ya, anjikri, dan dijadikan zikir ya, dalam salah-salah aktivitas kita kan bisa membaca ya, ataupun yang kita yang sudah banyak hafal kan, surat-surat pendek atau surat apa ya, kita sambil beraktivitas ya, sambil ada yang di sawah ya, yang di kebun ya, apa salahnya kita sambil dalam hati ataupun secara ikrar dibaca ya. Tentunya ya nggak sampai begini juga, jadi yang sudah dihafal ya, sambil dibaca, sambil kerja, sambil membaca Al-Quran ya, baik dalam hati ataupun di takrirkan, dilisankan juga, itu
akan menjadi luar biasa walaupun kita tidak sempat berdoa ya. Kita kan banyak kebutuhan ya dalam hidup. Kebutuhan-kebutuhan itu kan kita harus sampaikan kepada Allah. Nah, karena kita sibuk dengan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran terus ya. Kalaupun tidak juga kita tidak hafal Al-Quran kan kita bisa pakai handset ya. Ada MP3 ya. MP3 ataupun dari HP kita download ayat Al-Quran gitu ya. Sambil kita beraktivitas, kerja, ngetik dan sebagainya, kita dengerin ya ayat Al-Quran, kan kita disibukkan itu juga dengan mempelajari Al-Quran sama saja. Sampai kita tidak sempat berdoa ya, ini juga pekerjaan kan kita harus sampaikan kepada Allah, ya Allah lancarkan pekerjaan saya kan gitu. Sampai tidak sempat memohon kepada Allah, maka kata Allah itu wa mas'alati a'taituhu abdola ma'utiasa ilin. Jadi maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada orang yang berdoa. Jadi lebih utama. Jadi karena Allah Maha tahu kondisi kita kan, keburuan kita, kesulitan kita, kondisi kita, maka Allah udah jelas. Tenang kata Allah. Sok menghafal Al-Quran gitu, membaca Al-Quran, nanti tentang segala kebutuhan, segala keperluan, segala urusan Allah akan turunkan malaikat-malaikat Allah untuk menolongnya. Masya Allah. Jadi mari kita sibukkan diri untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat.